Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat elemen pasif, rangkaian listrik, arus searah, dan rangkaian peralihan. Nah, apa sih komponen pasif atau elemen pasif itu? Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk dapat bekerja. Jadi, komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Nah, pada hari ini kita akan membahas resistor dulu ya. Nah, bentuk fisik resistor seperti ini, kebanyakan di pasaran seperti ini, ada bentuk lainnya juga. Nah, resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Nah, resistor atau hambatan atau bisa juga disebut dengan tahanan dilambangkan dengan huruf R yang satuannya adalah ohm, simbolnya omega. Nah, simbol resistor itu sendiri itu seperti ini. Kalian bisa menggambarkan dengan bentuk yang kotak ini atau dengan yang bentuk ini. Ya. Konstruksi fisiknya seperti ini. Nah, ini tuh kawat penghubungnya. Nah, ini isinya. Fungsi resistor itu sendiri dalam rangkaian elektronika adalah sebagai pembatas arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik, sebagai penurun tegangan listrik. Jenis-jenis resistor itu ada banyak. Yang pertama, fixed resistor atau resistor tetap, variabel resistor, resistor termistor atau thermal resistor, LDR atau light dependent resistor. Yang pertama kita bahas fixed resistor dulu ya. Fixed resistor itu adalah resistor tetap, adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansi tetap. Nilai resistansi atau hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna atau gelang warna ataupun dengan kode angka. Nah, simbol ini merupakan simbol resistor tetap. Bentuknya seperti ini. Cara membaca nilai resistor tetap itu adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalkan resistor itu mempunyai 4 gelang warna resistor, berarti untuk membaca nilai resistornya adalah gelang pertama adalah digit pertama nilai resistansi resistor. Gelang kedua adalah digit kedua nilai resistansi resistor. Gelang warna ketiga merupakan faktor pengali dari digit nilai resistansi tadi. Faktor keempat ini adalah toleransi. Nah, kalau misalkan resistor itu mempunyai 5 gelang warna, berarti warna pertama sampai warna ketiga itu merupakan digit dari nilai resistansinya. Gelang keempat baru dia faktor pengalinya. Gelang kelima terakhir dia tetap menjadi toleransinya. Kalau resistor itu mempunyai 6 gelang warna, itu ada tambahannya seperti pada resistor 5 gelang warna, tetapi ditambahin gelang ke-6 adalah koefisien suhunya atau temperatur koefisien, satuannya ppm. Nah, untuk mengetahui gelang pertama sama gelang terakhirnya, kalian bisa melihat dari jarak antara warna pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan lihat ini, misalkan ini ya, jingga ini. Nah, warna pertama dan warna kedua ini jaraknya dekat, warna ketiga jauh, warna keempat lebih jauh lagi. Berarti ini warna pertamanya adalah warna jingga, sedangkan toleransinya adalah ini,
perak. Kalau lihat lagi yang contoh yang gelang 5, ini antara warna pertama dengan warna kedua itu kan dekat, jadi terus yang ini jarak antara gelang terakhir dengan yang ini kan jauh, berarti ini jingga adalah gelang pertama, sedangkan coklat ini adalah gelang terakhirnya. Nah, contoh soal dengan resistor 4 gelang warna. Gelang warna pertama coklat, gelang warna kedua hitam, gelang warna ketiga hijau, gelang warna keempatnya perak. Nah, di sini berarti tadi coklat kita kembali ke tadi. Warna pertama. Nah, kita kembali ini. Warna pertama. Hitam 0, coklat 1, merah 2, jingga 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, perak atau silver 8 atau abu-abu 8, putih 9. Nah, ini kalian harus menghafalkannya ya. Cara menghafalkannya gampang, kalian bisa menghafalkannya dengan hijau, mejiku, hibiu, apu. Gitu ya. Nah, tadi kita kembali ke contoh soalnya. Gelang pertama tadi coklat. Coklat berarti 1. Ditulis angka 1. Ini berarti angka pertama dari nilai resistansi resistor. Gelang kedua hitam, kita tuliskan dengan 0. Nilai kedua dari nilai resistansi resistor, digit kedua. Gelang ketiga, ini karena ini 4 gelang warna, berarti gelang ketiga adalah faktor pengali. Karena hijau adalah 5, berarti di sini ditambahkan dengan angka 0,5 atau dikalikan dengan 10 pangkat 5. Toleransi gelang warna terakhir karena perak berarti toleransinya 10%. Nah, kita tuliskan hasilnya 1, 0 ditambahi 0-nya 5, tulis 1, 2, 3, 4, 5, atau tadi 10 dikalikan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ini dari warna hijau, 10 pangkat 5, jadi 1 juta ohm ya. Kalau 1 juta ohm berarti kita bisa menuliskan dengan 1 mega ohm. Contoh kalau gelang warnanya 5 seperti ini tadi ya, kita tinggal nambahin 1 gelang lagi karena warnanya ini sama, tinggal 1 gelang lagi warna hijau, kita tambahin warna hijau, kita tulis lagi coklatnya 1, hitamnya 0, hijaunya 5. Hijau ini berarti masih jadi digit ketiga dari nilai resistansi resistor. Nah, gelang warna yang keempat, hijau yang kedua ini baru faktor pengalinya, berarti ditulis 105 ditambahin 05 atau 105 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 10.500 ohm. Nah, toleransinya perak 10%, tetap ditulis, berarti 10,5 mega ohm toleransi 10%. Berarti 10,5 mega ohm plus minus 10%. Nah, artinya toleransi ini adalah nilai dari resistansi resistor tersebut bisa kurang dari 10.500.000 ohm 10% atau bisa 10% lebih dari 10.500.000 mega ohm. Seperti itu ya. Nah, membaca nilai resistor tetap kalau resistor tersebut dengan kode angka. Kalau tadi dengan gelang warna, sedangkan yang ini dengan kode angka resistor. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membacanya, dua angka pertama, misalkan ini ya, dua angka pertama adalah dua angka pertama dari nilai resistansi resistor. Sedangkan angka ketiga adalah pengalinya atau jumlah nolnya. Jadi kalau misalkan ini ada tulisannya 472, berarti ini 47 ditulis tetap 47. 2 ini menunjukkan jumlah nolnya. 47
nolnya 2, berarti 47 ohm atau 4K7. Kalau 4K7 ini berarti 4700. K ini menunjukkan ribuan. Nah, kalau misalkan untuk 4 digit angka, 3 kode pertama, 3 angka pertama, kalau misal 3 angka pertama adalah nilai resistansinya, sedangkan angka terakhir, angka keempat, ini adalah faktor pengalinya. Nah, berarti ini kalau misalkan 8202, berarti kita tulis dulu 820, ini angka resistansinya ditulis, nolnya ditambahin 2, 00, berarti 82.000 ohm. Kita bisa menuliskan dengan 82 kilo ohm. Nah, Bu, kok itu gambar di bawahnya ada yang 4R2? Nah, ini biasanya R ini menunjukkan koma. Biasanya yang kodenya ada huruf R-nya seperti ini, itu biasanya besar dari resistor tersebut, nilai resistansinya itu di bawah 10 ohm. Nah, jadi untuk biar tidak membingungkan, itu kita langsung dituliskan 4R2, berarti itu 4 R-nya ini menunjukkan koma 4,2 ohm. Kalau 4 digit gimana, Bu? Ya sama aja, R-nya tinggal tetap digunakan sebagai koma, berarti ini 0,22 ohm. Seperti itu ya. Nah, contoh kalau yang resistor dengan kode angka. Nah, berapakah nilai resistansi resistor di bawah ini? Nah, ini 473. Kita langsung masukkan angka ke 1, langsung ditulis 4. Angka kedua langsung kita masukkan 7. Jadi ada 47 ya. Tinggal ditambahkan dengan angka 3, berarti nambah nolnya 3 angka di belakang 47. Nah, nilai resistansi resistor dari resistor ini berarti 47.000 ohm, atau kita bisa menulisnya dengan 47 k ohm. Nah, jenis resistor yang kedua yaitu variabel resistor. Variabel resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Pada umumnya, variabel resistor terbagi menjadi potensio, rheostat, sama trimpot. Nah, kalau tadi bentuknya bentuk dari resistor tetap, simbolnya itu tidak ada garisnya ini, tidak ada panahnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau variabel resistor itu atau resistor tidak tetap, nah itu ada tanda panahnya. Ini menunjukkan bahwa nilai resistansinya bisa diubah. Nah, jenisnya tadi ya, potensiometer. Potensiometer merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensio. Nah, tuas ini bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Nilai resistansi potensiometer ini biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Jadi biasanya di baliknya ini, yang di bawah sini itu ada kode angka untuk menentukan nilai resistansi resistornya. Nah, kalian bisa menemui potensio ini biasanya di sound system buat besar kecilkan volume seperti itu ya. Nah, rheostat merupakan jenis variabel resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Jadi, rheostat ini biasanya beroperasi pada arus tinggi. Nah, rheostat terbuat dari lilitan kawat resistif dan pengaturan nilai resistansi dilakukan dengan menyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Nah, ini nanti diputar, ini bergerak. Contoh variabel resistor yang ketiga yaitu trimpot. Trimpot atau trimmer potensiometer adalah jenis variabel resistor yang berfungsi seperti potensiometer tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas.
untuk mengatur nilai resistansinya, kita biasanya menggunakan obeng kecil untuk memutar poros putihnya ini. Nah, ini bisa diputar menggunakan obeng minus. Nah, jenis resistor yang ketiga yaitu termistor. Termistor atau thermal resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Nah, termistor ini ada dua, yaitu PTC dan NTC. PTC itu positif temperatur koefisien, sedangkan NTC itu negatif temperatur koefisien. Nah, untuk nilai resistansi termistor PTC itu semakin tinggi suhu sekitarnya, maka semakin tinggi pula nilai resistansinya. Nah, jadi nilai resistansi pada termistor PTC itu berbanding lurus dengan tinggi suhunya. Sedangkan untuk termistor NTC, nilai resistansinya akan turun jika suhu di sekitar termistor ini semakin tinggi. Jadi dia berbanding terbalik. Jika suhu semakin tinggi, maka nilai hambatannya semakin rendah. Jenis resistor yang keempat yaitu LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, Light Dependent Resistor ini adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Nah, nilai hambatan dari LDR ini akan menurun pada saat cahaya terang dan hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Nah, LDR ini pemakaiannya biasanya dipakai sebagai sensor cahaya. Nah, itu biasanya dipakai di lampu-lampu jalan, lampu jalan, lampu penerangan jalan. Nah, itu kan rata-rata memakai LDR. Gunanya apa? Biar tidak usah menyalakan setiap kali sore atau malam, tidak usah menyalakan. Nah, lampu jalan itu kan otomatis kalau kondisinya lagi gelap atau malam otomatis menyala sendiri. Kalau misalkan siang nanti otomatis LDR itu mati sendiri. Nah, untuk soal latihannya kalian bisa baca sendiri, ada 5 soal latihan. Nah, 1, apakah fungsi dari resistor? Yang kedua, ketiga, keempat, kelima kalian bisa membaca sendiri. Nah, untuk soal latihan ini kalian kerjakan, kalian tulis di lembaran atau di buku tulis kalian. Kemudian kalian foto, atau kalau gak gitu langsung kalian jawab di classroomnya kita, langsung kalian ketik di classroomnya kita, tidak masalah. Atau kalau misalkan kalian kesusahan, kalian bisa tulis di lembar jawaban, setelah itu foto kirim ke WA atau kirim ke classroom, tidak masalah, semudahnya kalian. Nah, sampai di sini kalau misalkan ada yang kalian tidak mengerti atau kurang kalian pahami, kalian bisa menanyakan atau bisa diskusi melalui WA atau melalui classroom kita ya. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.